Halo semuanya, udah kedengeran? Udah kelihatan suaranya jelas? Sudah, Bu. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Terima kasih teman-teman untuk kesediaan waktunya pada malam ini. Saya sangat menghargai sekali antusiasme teman-teman semua untuk belajar ya, belajar sama-sama untuk kesehatan kita sendiri dan juga tentunya orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, kerabat, anggota keluarga. Hari ini saya ya untuk teman-teman yang belum mengenal Christine, nama saya adalah Christine Angela. Saya seorang ahli gizi. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya ingin sekali sharing kepada teman-teman semua informasi terkait gizi dan kesehatan. Untuk tema dan topik malam hari ini yang mau Christine angkat adalah tentang nervous system. Itu adalah sistem syaraf ya. Jadi untuk teman-teman di sini kalau misalnya ada mungkin yang udah pernah tahu ya kita sama-sama mengulang kembali ya. Eh, Pelajaran ini mungkin pernah kita dapatkan juga semasa kita masih sekolah. Waktu kita masih sekolah kita mungkin mempelajari juga. Nah, Eee, Anda dan saya, kita sebagai manusia tanpa kita sadari, kita adalah mesin super canggih dengan sistem high teknologi yang tidak tertandingi dengan apapun juga, gitu ya. Jadi, meskipun ya teman-teman mungkin sekarang nih yang on cam apalagi tuh kelihatan kita semua wajahnya berbeda-beda ya, dari luar tuh kita semua tuh punya keunikan sendiri-sendiri yang membuat kita berbeda satu sama lain gitu ya, kelihatannya beda. Tapi kalau misalnya kita dilakukan pembedahan, kita dibuka organ-organnya, jadi di dalam kulit kita itu sebenarnya kita nggak lain, teman-teman, semuanya itu kita tuh serupa. Jadi kita sama-sama punya organ, ya sama gitu ya, di dalam itu paru-paru juga bentuknya ya seperti itu gitu, terus jantung juga bentuknya juga seperti itu gitu, exactly kita itu semua di dalamnya tuh serupa gitu ya. Nah, sebenarnya ada apa aja sih di dalam tubuh kita itu ya? Tubuh kita itu bervariasi sekali sistemnya, tetapi umumnya yang kita tahu ya, itu adalah sistem imun, ada sistem pernafasan, ada sistem syaraf, ada sistem gerak motorik, dan sistem pencernaan. Dan masih banyak sekali sistem yang lainnya yang mungkin saya nggak akan sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang sistem syaraf ya. Untuk teman-teman yang udah pernah dengar sebelumnya saya sudah pernah men-sharing-kan juga tentang sistem imun dan sistem pencernaan. Pada hari ini kita akan bahas tentang sistem syaraf. Nah, ini adalah pelajaran yang paling, saya gemari ya, dulu itu ini paling membuat antusias sekali waktu sekolah. Jadi baik Anda dan saya, itu kita mula-mulanya itu semuanya sama, bener nggak? Kita itu adalah pertemuan kedua sel. Jadi kita nggak akan mungkin menjadi kita saat ini apabila tidak ada pertemuan antara dua sel, ibu kita dan ayah kita. Itu kenyataannya teman-teman. Nah, kalau di sini, dominan semuanya, para ibu ya, khususnya wanita lah intinya, daripada bapak-bapak mungkin pasti lebih mengerti dan memahami proses kehamilan dari trimester ke trimester. Nah, untuk yang mungkin juga belum pernah mengalaminya, eee, saya mau sharing nih teman-teman. Jadi ketika selnya ayah, spermatozoa ini bertemu dengan sel telur ibu, itu adalah sel unggul. Jadi baik Anda dan saya itu udah pasti adalah seorang pemenang sejak mula-mula karena, eee, sel ayah ini tuh bertarung untuk bisa sampai duluan yang paling cepat, yang paling kuat, yang paling tahan, untuk sampai di sel telur ibu kita. Nah, ketika itu sudah bertemu ya, dan kondisi di rahim ibu itu cukup baik, terus mendapatkan nutrisi makanan yang cukup, maka sel ini bisa berkembang. Kita sebutnya dari zigot menjadi janin. Jadi nggak tiba-tiba kita waktu, awal-awal
minggu awal misalnya kita tahu kita terlambat haid gitu ya, kita terlambat datang menstruasi, terus kita langsung datang pergi ke objin, ketika kita pergi mungkin waktu itu belum terlihat apa-apa teman-teman. Mungkin dokter cuman bilang, "Oh ya udah ada kantong kehamilannya Bu, udah kelihatan kantungnya tapi masih kosong." Paling dokter bilang kayak gitu ya. Nah, tetapi dalam prosesnya itu sebenarnya sudah ada, pertumbuhan. Kalau misalnya sel itu hidup. Jadi satu sel akan membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Kalau misalnya makanannya cukup, untuk sel ini makannya cukup, kondisinya bagus, maka sel ini bisa membentuk jaringan-jaringan. Jadi awalnya nanti kelihatan ada kayak, bentuk kacang kecil. Itu awal mula-mula yang terbentuk tuh biasanya adalah serabut syaraf pusat ya. Jadi dari otak sampai ke tulang belakang itu yang pertama kali terbentuk. Kemudian nanti ada degup jantung. Jadi nanti kelihatan dep 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 dep, kelihatan di hasil, USG. Oke, terus nanti beberapa minggu lagi kalau memang kondisinya baik dan makanannya cukup untuk pertumbuhan janin ini, maka nanti akan perlahan-lahan kelihatan bentuknya gitu ya. Awalnya mungkin kelihatannya kok agak ngeri gitu ya, matanya kok kayak alien gitu, tapi pelan-pelan tapi pasti akan terbentuk, bayi di dalam rahim ibu. Nah, itu Betul. semua kita prosesnya tuh sama semua teman-teman. Betul. Sebelum kita menjadi manusia, kita tuh semua prosesnya sama. Jadi apa sih, kita ini mula-mula hanya satu titik sel kecil aja, sel kecil ini ya. Nah, satu sel ini kalau berhasil tadi pertemuan ibu dan papa ya, ayah ibu kita menjadi satu sel, sel-sel kumpulan dari sel-sel yang banyak itu akan membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan itu nanti akan membentuk organ-organ teman-teman. Jadi, untuk bisa sampai jadi otak, sampai jadi tulang, sampai jadi mata, jantung, paru-paru, dan semuanya di dalam tubuh kita, organ-organ itu sebenarnya adalah kumpulan dari miliaran sel-sel kecil yang, tidak terlihat mata lagi gitu, karena udah membentuk sebuah wujud. Nah, organ-organ ini ketika bersatu akan membentuk sistem. Nah, sistem organ itulah yang jadi sistem-sistem organ ketika menjadi, satu, itu baru disebutlah organisme. Nah, itu bagaimana manusia kita dewasa terbentuk. Sekarang pertanyaannya begini ya, ketika, di rahim ibu, kita waktu tumbuh nih awalnya dalam 9 proses bulan kita tumbuh di rahim ibu, itu yang memberi makan janin, yang memberi makan kita, itu sebenarnya adalah si ibu kan. Jadi semua zat gizi itu sudah melewati filtrasi yang banyak sekali dan pencernaan dari ibu kita, untuk bisa kita langsung konsumsi, langsung tinggal diserap, tinggal dipakai. Nah, tetapi itu waktu awal kehamilan terutama, ibu itu pasti berhati-hati sekali terhadap apa yang dia makan. Dia nggak boleh sembarang minum obat, dia nggak boleh makan ini, makan itu, nanti anak selnya takutnya cacat dan lain sebagainya, perlu asam folat, kalau nggak nanti terjadi sumbing dan lain sebagainya, itu sangat hati-hati padahal yang dikasih makan hanya baru satu atau 2 sel aja, belum sampai jadi wujud manusia teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia yang dewasa? Ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah jadi manusia, artinya kita memiliki sistem sendiri untuk, mendatangkan makanan bagi sel-sel itu. Sistem itu disebut dengan sistem pencernaan. Nah, jadi teman-teman, yang kita kasih makan itu kan sel. Sebenarnya kita bukan makan untuk kenyang lalu kita langsung ke belakang begitu aja, bukan. Bukan makan untuk kenyang, bukan. Kita makan untuk kehidupan miliaran sel agar mereka bisa bertahan hidup dan melakukan fungsinya. Maksudnya apa? Jadi sel-sel di tubuh kita itu kan banyak banget teman-teman ya. Tapi nanti kalau saya jelasin sel di sini ribet banget kan. Ini dalam isi sel itu banyak, ada inti sel, ada mitokondria dan lain sebagainya gitu, tetapi biar kita gampang, saya memperumpamakan sel-sel di tubuh kita itu seperti ikan di dalam akuarium kecil, ya. Nah, ikan di akuarium kecil ini itu banyak sekali di dalam tubuh kita, jumlahnya itu miliaran, teman-teman, nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung lagi. Oke, nah ikan-ikan kecil ini perlu makan
tetapi makanannya itu harus dalam wujud yang bisa siap dia pakai. Jadi harus dalam pelet-pelet terkecil. Jadi kita nggak bisa kasih makan, sel kita itu nasi gitu ya. Kita nggak sebut makanannya sel itu dengan nasi. Kita bilang makanan sel itu adalah glukosa gitu. Kita sebut makanan sel itu asam amino. Jadi pelet-pelet kecil itu kita sebutnya dengan istilah zat gizi, nutrien, nutrisi. Ya, jadi nggak bisa kita terus, ada luka, ada lecet di kulit kita gitu ya, biar cepet sembuh kasih makan selnya, terus kita cekokin daging gitu ke sini gitu biar cepet nutup, ya nggak bisa kayak gitu ceritanya. Dia nggak bisa nyerep sebelum, dirubah. Jadi makanan ini harus diproses supaya bisa diserap tubuh. Nah, masalahnya teman-teman, zat gizi Y itu ada banyak sekali, tetapi yang kita ketahui dan kita makan sehari-hari itu umumnya hanya makronutrien aja. Makronutrien itu misalnya saya biasa sehari-hari cuma makan nasi, terus pakai lauk, pakai tahu, tempe, sama ayam. Itu buat saya tuh udah makan, udah kenyang gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih, yang kita perlukan itu ya? Nah, di sini saya ada kasih gambar nih, teman-teman ada gambar di sebelah sini ya, ada pasir, ada semen, ada batu bata ya, ada kayu-kayu gitu, ada pilar-pilar. Nah, ini semua adalah gambaran dari makronutrien. Kita membutuhkan makronutrien untuk bahan-bahan pembangun tubuh kita. Tetapi selain bahan material bangunan ini, kita membutuhkan pekerja supaya bisa rumah itu, bangunan badan kita itu bisa dibentuk, bisa reparasi, bisa memperbaiki organnya sendiri gitu ya, bisa bisa meng-create, itu kita perlu orang-orangnya nih, pekerja nih, ini orang-orang yang di sini. Nah, orang-orangnya ini disebut juga dengan istilah enzim dan hormon teman-teman di dalam tubuh kita. Pekerja itu disebut dengan istilah enzim dan hormon. Jadi kita nggak mungkin bisa, hanya dengan nasi, lauk pauk, lemak itu terus kita bisa, ada perbaikan di dalam tubuh kita, regenerasi sel, tidak bisa, kecuali ada pekerjanya. Nah, masalahnya adalah pekerjanya ini sangat membutuhkan mikronutrien. Jadi banyak orang merasa ya, terutama, orang-orang kita zaman sekarang, kayaknya tuh udah jarang yang kekurangan makan kecuali yang di pedalaman ya. Mungkin yang di perkotaan tuh kayaknya, "Ah, saya udah gemuk kayak begini masa, defisiensi gitu ya, masa kita kurang zat zat gizi, masa kurang makan," gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, memang kenyataannya kita itu banyak sekali kekurangan makan zaman sekarang, kurang mikronutrien. Kita memang nggak kekurangan makan nasi, kita mungkin nggak kekurangan makan ikan atau telur gitu di zaman sekarang ini. Tetapi kita zaman sekarang itu sangat kekurangan mikronutrien. Padahal untuk bisa terjadi, serangkaian, pekerja-pekerja di dalam tubuh kita seperti pekerjaan enzimatik dan hormonal, itu sangat dibutuhkan, mikronutrien. Apa sih maksudnya makro dan mikro? Makro itu artinya besar, teman-teman. Jadi kita membutuhkan makanan makro itu lebih banyak jumlahnya. Kalau mikro, itu kita butuhnya sedikit aja. Meskipun kita membutuhkan itu, tetapi kita nggak perlu banyak-banyak. Nah, tetapi meskipun sedikit, kita perlu setiap hari dan perlu lengkap. Sebenarnya apa sih jenis-jenis mikronutrien? Nah, mikronutrien ini dibagi menjadi 2 macam, teman-teman. Ada vitamin dan mineral. Vitamin itu ada yang larut di dalam air dan ada yang larut di dalam lemak. Nih ya, yang di atas ini larut lemak, yang di bawah larut air. Yang larut lemak itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Oke? Dan teman-teman semua pasti tahu ya, kalau kita kelebihan makan pasti disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang dewasa itu umumnya ya, ini sih umumnya itu jarang sekali kekurangan vitamin larut lemak. Karena tubuh kita bahkan bisa meng-create, bisa membentuk, bisa bikin sendiri tuh vitamin larut lemak itu, ya. Vitamin A kita bisa, vitamin D bisa, vitamin E juga bisa, vitamin K pun kita bisa bikin sendiri. Selama ada materialnya, teman-teman ya. Misalnya kita makan sayuran hijau atau makan wortel itu udah ada provitamin A, tapi dia belum menjadi vitamin A.
kita harus badan kita akan meng-create supaya bisa jadi vitamin A gitu ya. Tapi badan kita tuh punya kemampuan itu. Tetapi untuk vitamin yang larut air itu tubuh kita tidak bisa bikin dan tidak bisa simpan. Jadi vitamin yang larut air itu adalah vitamin B dan vitamin C, teman-teman. Vitamin B itu banyak sekali. Jadi B ini bukan cuman ngomong satu macam vitamin, tapi di dalam B itu ada vitamin B1 sampai B12, bahkan masih ada lagi asam folat juga termasuk dalam keluarga vitamin B, biotin juga, dan kita perlu vitamin C. Kemudian mineral. Mineral yang kita ketahui rata-rata mungkin sebagian orang ya, itu udah familiar dengan, natrium gitu ya, kalsium, itu mineral tuh teman-teman. Terus potasium, apa sorry ada yang lewat. Jadi, zinc mungkin sejak Covid kan zinc seringkali dibicarakan ya. Padahal sebenarnya mineral juga banyak sekali dan kalau mau dibilang mineral itu seperti ini ya, sebanyak ini semua di tabel ini, itu semua jenis mineral itu kita hampir semuanya tuh kita butuh, meskipun sangat kecil sekali ya, jumlahnya. Makanya ada istilah dibilang, kita itu dari tanah kembali ke tanah, karena sejatinya semua unsur hara yang ada di tanah itu adalah pembangun sel-sel tubuh kita juga, gitu, mineral di dalam tanah. Nah, oke, jadi kenapa sih alasan kita lapar dan kita tuh makan untuk apa atau untuk siapa? Jadi ketika kita lapar, teman-teman, itu adalah suatu respon atau suatu komunikasi. Jadi di dalam tubuh kita itu luar biasa hebat sekali, Tuhan menciptakan, itu ada sebuah sistem komunikasi antar sel. Jadi ketika sel-sel tubuh kita itu lapar atau dia terluka atau dia perlu regenerasi, misalnya sel darah merah ya, orang anemia gitu. Terus, atau orang lagi mau menstruasi deh, nih kebetulan saya lagi baru mengalami nih. Biasa kalau orang mau menstruasi itu ada gejala PMS ya. Nah, seminggu sebelumnya tubuh tuh akan memberikan sinyal untuk mempersiapkan dan membuat, suatu bentuk pertahanan diri ya. Jadi, kita akan dibuat kok merasa lapar terus, kok kepengen makan ini, pengen makan itu, supaya apa? Supaya tubuh kita itu, siap, ready to prepare gitu ya, well well prepare ketika terjadi, pendarahan gitu, dan itu tubuh kita tuh hebat dan pintar sekali. Jadi dia punya semacam, sinyal cara berkomunikasi dan syaraf. Nah, hari ini saya mau bicara tentang, eee, our CEO. Jadi kita memiliki CEO kita, CEO atas tubuh kita. Nah, sumber semua hal yang kita lakukan itu adanya di otak kita ya, itu adalah yang utama, itu udah kayak panel listrik. Jadi kalau misalnya di dalam otak kita dibedah, itu sangat, kompleks sekali, ngejelimet banget, dan dia terkait ke seluruh bagian. Bahkan ketika satu helai rambut kita ini ya, nggak usah dicabut loh ya, belum dicabut nih, mungkin teman-teman boleh nyoba deh. Ketika satu helai rambut kita itu kayak dipegang atau kesenggol, itu kita akan merasakan teman-teman, itu ada syaraf di situ. Dan serabut-serabut syaraf yang serabutan itu maaf, dan serabut syaraf yang serabutan itu semuanya adalah kelistrikan. Jadi luar biasa banget ya. Kok kita bisa nggak kesetrum sih gitu. Nah, kenapa kita bisa nggak kesetrum meskipun tubuh kita dialiri segitu banyak dan segitu menjelimetnya listrik, fiber optik atau apapun kita kenal gitu ya istilah manusianya, tapi kenapa kita bisa nggak nyetrum dan nggak korslet gitu? Karena kita dilapisi syaraf-syaraf itu oleh suatu pelapis kabel yang disebut juga dengan myelin sheath, oke? Nah, jadi kita mau bergerak tangan, menggenggam, kita mau ngedip mata, kita mau naikin alis, mau lakukan apapun semua itu adalah, kerjaan dari sistem otak utama kita yang bekerja gitu. Nah, ini hebatnya. Terus teman-teman ini saya ada contoh kabel nih ya. Nah, ini kabel. Semua di sini pasti pernah melihat kabel ya, atau, kalau ada yang tahu nih kabel di dalam kabel itu ada kabel yang, ininya, apa, yang nyetrum. Jadi ini kan pelapis kabel kan plastik kita aman pegang ya.
Kalau misalnya pelapis kabel ini, kalau misalnya, ini dialiri listrik gitu yang panas sekali, lama-lama tuh ini bisa rusak, pelapis kabelnya tuh bisa aus ya teman-teman. Nah, ketika pelapis kabel ini rusak, maka kalau pas kita pegang itu kita bisa tersetrum. Begitu juga yang terjadi ketika lapisan kabel di dalam sistem syaraf kita itu terjadi kerusakan. Nah, ini penting banget ya. Pelapis kabel itu terbuatnya di dalam tubuh kita itu dengan asam lemak esensial, omega 3, omega 6 dan omega 9, terutama omega 3 teman-teman. Kalau misalnya tadi, kan udah dibilang ya, kita untuk bisa bangun dari, 1 titik kecil jadi 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya sampai jadi jaringan, itu kita perlu zat gizi. Selama zat gizinya ada, sebenarnya tubuh kita ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk auto reparasi. Jadi, meskipun ini kabelnya tuh aus sampai rusak, ya, kita bisa terbentuk lapisan kabel lagi, bisa ditambal. Myelin sheath ini bisa ditambal lagi. Selama ada asam lemak omega 3 ya, kita cukup vitamin B, itu maka kita bisa terbentuk lagi nih teman-teman. Jadi di sini kalau ada yang takut banget makan lemak, sebaiknya jangan ya. Jadi, banyak orang tuh suka misunderstanding dengan ilmu atau informasi yang beredar, khusus zaman sekarang ini. Bilang, "Kita jangan makan lemak banyak-banyak," gitu ya. Lemak seperti apa? Kalau misalnya kita banyak konsumsi lemak jenuh ya, ya itu ya jelas aja jadinya malah, jadi penyumbatan pembuluh darah gitu. Tetapi ketika kita konsumsi lemak yang tepat, ya misalnya kita makan alpukat gitu, terus kita mulai menumis atau menggoreng dengan minyak kelapa, itu atau kita konsumsi omega 3, ya tentu aja hasilnya bukan penyumbatan, justru sebaliknya ya, justru membersihkan, justru menjadi membran sel, bahkan otak kita itu kalau dibuka itu hampir 90% itu adalah lemak. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong lemak tuh manfaatnya apa? Ya sebenarnya otak kita ini kan adalah yang paling utama ya, sebelum segala-galanya yang lain. Kalau harus dipilih, otak apa jantung atau paru atau mana? Otak, teman-teman. Otak itu nomor satu yang paling krusial sekali ya, dan hari ini kita akan bahas itu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang membangun sistem syaraf ini? Kalau luarnya, kalau lapisan kabelnya itu kita sebut myelin sheath. Myelin sheath itu perlu healthy fat, teman-teman, healthy fat. Selain untuk melapisi kabel supaya dia nggak setrum ya, supaya nggak korslet, pelapis kabel ini berfungsi untuk memberikan kecepatan 60 sampai 80 kali lebih cepat menghantarkan informasi. Jadi misalnya kita gerak refleks cepat gitu ya, atau kita sigap menerima informasi kita langsung tahu kita mau ini, habis ini kita mau ke sini ke sini ke sini, kita langsung cepat berpikirnya itu bukan karena apa-apa, tetapi karena kita cukup pelapis kabel. Makanya kalau misalnya ada dibilang ya, anak kecil itu penting sekali konsumsi, AHA, DHA gitu ya, EPA. Kenapa sih kita kasih anak-anak kita itu, minum omega 3 gitu ya, fish oil sering disebut. Karena pada anak-anak ini, itu lapisan ini sedang dibentuk sangat cepat, terutama 2 tahun pertama sampai 5 tahun. Meskipun proses ini terus terjadi seiring kita, bertambah usia tetap dilakukan ya, justru, eee, manfaatnya apa dan siapa orang-orang yang beresiko, merusak rusak lapisan ini tuh ada resiko. Jadi kita sering lihat kalau misalnya teman-teman ya, khususnya yang juga udah, lebih senior usianya, itu perhatikan sekitar. Ada nggak di antara teman-teman semua yang ngelihat, kok mudanya dia tuh kan pedagang, pinter, sering ngitung gitu ya, aktif, tapi sekarang pikun, Alzheimer gitu, ya. No wonder, ya. Kalau misalnya selama dia muda itu banyak menggunakan pekerjaan dengan otak ya, tetapi konsumsi asam lemaknya itu sangat kurang atau B kompleks kurang, jelas tidak terjadi regenerasi sel. Jadi pelan-pelan tuh makin damage aja, makin rusak, makin tipis lapis kabelnya. Jadi waktu mudanya dia tuh banyak
banyak apa, dia dokter misalnya, atau misalnya dia, kontraktor yang banyak ngitung, banyak mikir, ini apa namanya, atau Mian yang ngitung PV setiap hari. Harus banyak konsumsi omega 3 teman-teman. Anak-anak yang sekolah ya, sekolahnya berat gitu, itu perlu banget. Nah, terus kalau itu lapisan kabelnya ya, butuh healthy fat. Kalau untuk, eee, ininya tembaga di dalamnya itu ada exposed fiber tuh ya, yang di tengah-tengah itu yang nyetrum. Yang nyetrum itu syarafnya. Nah, syarafnya itu makanan utamanya apa sih? Yang utama bagi dia itu adalah B kompleks. Nah, B kompleks ini tadi 1 sampai 12 ya, masih ada asam folat dan biotin. Itu B kompleks itu adalah yang utama di syaraf tembaganya supaya sehat gitu. Jadi yang rusak itu bisa 2, bisa kabel dalamnya, bisa kabel luarnya. Nah, kabel bagian dalam itu, perlu sekali vitamin B kompleks, B1 sampai 12, biotin dan asam folat. Masih perlu magnesium dan vitamin K2. K2 itu datangnya dari green leafy veggie, dari, sayur-sayuran berwarna hijau khususnya ya. Oke, sekarang tanda-tanda dan gejala, orang dengan, problem syaraf. Jadi syaraf itu ada syaraf pusat dan syaraf tepi, teman-teman ya. Semua itu syaraf, tanda-tanda dan gejalanya apa aja sih? Mulai dari yang ringan-ringan nih. Biasanya kalau misalnya kita masih ringan tuh kita nggak nganggep itu masalah atau problem, ya. Kita begitu, sampai terjadi kondisi tertentu yang apa, mengganggu fungsi dan aktivitas kita, kita baru merasa itu sebagai suatu penyakit dan umumnya itu sudah agak terlambat teman-teman ya. Nah, tanda gejala awal ketika kita kekurangan vitamin B itu adalah awalnya rambut sering rontok ya, terus anemia, kemudian kita sering-sering kesemutan, kebas di tangan, kebas di kaki, ya, kesemutan, gremet-gremet, itu udah tanda-tanda gejala awal. Oke, terus, lanjutannya apa? Lanjutannya itu adalah nyeri di telapak kaki. Jadi ketika kita napak itu kayak ditusuk-tusuk jarum tuh kaki kita, itu udah pertanda lanjutan kekurangan vitamin B kompleks dan sebenarnya syaraf kita itu udah terjadi kerusakan, teman-teman. Nah, terus apa tanda lanjutannya lagi itu, umumnya orang di usia 30-an lebih atau 40 itu mulai, hun-hun, mulai pikun-pikun dikit-dikit. Jadi misalnya naruh barang, "Aduh tadi gue taruh di mana tuh?" Gitu. Itu kita bilang dengan demensia ya. Jadi Alzheimer itu parahnya dan itu biasa sudah usianya udah lebih 60, 70 misalnya gitu ya. Tapi kalau demensia itu terjadinya di bawah 50 tahun, teman-teman. Nah, ketika demensia itu udah warning keras, itu cepat buru-buru konsumsi vitamin B kompleks, ya. Terus ada coordination issue, ini yang udah lebih parah lagi, udah lebih, apa ya, progresif kita bilangnya, itu adalah, apa, isu untuk koordinasi, maksudnya gini, jadi kita merasa otak kita itu udah mikir, "Saya mau melangkahkan kaki," misalnya gitu ya. Saya udah berasanya saya melangkahin kaki, tapi terus saya jatuh misalnya itu, saya kesandung, atau misalnya, saya berasanya itu saya udah mau buka pintu, atau saya mau nyuap nyuap apa, nyuap sendok ke mulut A gitu ya, saya udah berasanya begitu di kepala saya, tapi kok, eee, tangan saya tidak melakukan apa yang otak saya itu perintahkan, itu adalah coordination issue ya. Terus ada perasaan stres dan anxiety. Anxiety itu kayak cemas. Jadi kita sering cemas, sering-sering stres gitu, itu pertanda kekurangan vitamin B kompleks. Dan, yang zaman sekarang, marak ya, itu adalah mental health issue. Jadi, ini khusus terjadi juga sama anak-anak muda ya zaman sekarang, itu banyak psikiater tuh rame banget, psikiater, psikolog gitu ya, itu rame banget, terus atau suka-suka ngelihat halusinasi gitu ya, kayak halu ngelihat ini di sini gelap, ada hantu atau apa segala macam, dengar bisikan dan itu macam-macam. Itu adalah pertanda vitamin B kompleks, teman-teman. Jadi kalau kita pergi berobat ya, itu yang dikasih itu adalah obat-obatan keras. Mungkin dia akan menghilangkan, gejala itu sementara, tetapi untuk memperbaiki tubuh, yang bisa memperbaiki organ-organ kita itu adalah
diri kita sendiri, sel tubuh kita sendiri. Sel kita memiliki kemampuan untuk regenerasi, untuk membentuk ya, sel membentuk jaringan-jaringan, membentuk organ gitu. Kalau sampai terjadi suatu problem masalah kesehatan, ya misalnya tadinya dia nggak diabetes, terus begitu usia berapa dia diabetes. Ya bukan karena, salah gulanya ya. Jadi awalnya kita konsumsi gula kan baik-baik aja gitu ya. Tapi yang masalah itu sebenarnya apa? Yang masalah adalah sebenarnya adalah kegagalan organ pankreas kita untuk meregenerasi sel dia sehingga tidak cukup bisa memproduksi insulin. Jadi yang harusnya diperbaiki itu sebenarnya kan pankreas ya teman-teman. Ya jadi bagaimana caranya kita untuk, mmm, memberikan makanan yang tepat untuk sel-sel di tubuh kita. Misalnya gini, kalau misalnya kita bilang, emang nggak cukup minum vitamin C doang gitu ya, atau vitamin A gitu, apa perlu kita minum segitu banyak vitamin? Karena beda-beda jaringan, beda-beda selnya, mereka membutuhkan makanan dan pekerja ahli yang berbeda-beda, teman-teman. Misalnya ya, kita panggil tukang deh ke rumah, tukang pipa sama tukang listrik ya kan beda kerjaannya gitu ya. Nah, vitamin A ngerjainnya bagian mata gitu, vitamin C bagiannya sistem imun. Kalau kita cuman panggil tukang ledeng terus berharap listriknya bisa bener kan lucu ya. Nah, jadi kenapa kita membutuhkan semua jenis vitamin setiap hari itu karena ada alasannya tuh seperti itu, teman-teman. Nah, terus habis itu faktor penyebab. Jadi ada masalah ini itu umumnya pasti ada penyebabnya dong, awal mulanya apa sih penyebabnya? Pertama-tama adalah problem pencernaan. Semua masalah itu teman-teman dimulai dari masalah pencernaan. Ketika pencernaan kita gagal, melakukan fungsinya, maka, zat gizi yang seharusnya bisa kita tinggal serap dan tinggal pakai oleh sel-sel tubuh kita yang miliaran itu tidak tersalurkan dengan baik kepada mereka. Jadi ada istilah kan gut brain axis. Ini untuk catatan juga ya supaya teman-teman di sini bisa searching-searching lagi karena kan sekarang kita untuk mendapat informasi kan sangat mudah ya. Saya kasih kisi-kisinya supaya teman-teman bisa catat lagi nanti bisa cari tahu apa sih sebenarnya gut brain axis. Gut brain axis itu singkatnya itu adalah keterkaitan antara saluran cerna dengan otak kita. Jadi ada istilah suka dibilang pencernaan itu adalah otak kedua kita. Itu nggak salah, karena dengan problem dengan pencernaan kita sudah pasti pemikiran semua sistem syaraf itu akan terganggu. Dan umumnya orang yang penyerapan vitamin B-nya itu terganggu atau sangat sedikit sampai defisiensi, itu umumnya sakit lambung. Kenapa? Karena orang yang sakit lambung itu menyebabkan penyerapan vitamin B itu terjadinya di lambung, teman-teman, khususnya B12 ya. Jadi ketika lambung problem, sudah pasti, vitamin B itu tidak bisa diserap dan diubah. Sebenarnya vitamin B itu sumbernya banyak banget ya, dari hewani khususnya kayak telur, daging, ikan, itu banyak sekali ya kita temui di situ vitamin B. Tetapi ketika pencernaan kita bermasalah, maka, lambung tidak akan mungkin bisa mencerna apalagi ya, menyerap vitamin dari makanan kita. Memang yang paling bagus mendapatkan semua nutrisi itu dari makanan yang, makanan betulan ya, daripada suplemen. Tetapi banyak sekali zaman sekarang umumnya kita juga menemui, makanan di sekitar kita yang tersedia itu tidak mencukupi. Makanya banyak, apa ya, sebagai alternatif dan solusi itu diberikanlah nutrition correction dari suplemen, suplementasi gitu. Nah, jadi penyebab utama adalah udah pasti pikiran. Sebelum pikiran stres itu bisa memicu lambung ya. Jadi di lambung kita tuh ada lapisan namanya mukosa lambung, dan mukosa lambung ini itu sangat berpengaruh ketika seseorang itu mengalami stres. Itu akan ada suatu hormon, hormon kortisol ini akan, mengikis lapisan protein mukosa di lambung dan menyebabkan problem absorpsi, penyerapan, terganggu, penyerapan vitamin. Jadi vitamin defisiensi, kekurangan vitamin B dan, lain sebagainya, asam amino ya dari protein. Kemudian, tentunya udah pasti healthy fat deficiency. Jadi untuk teman-teman yang, konsumsi lemaknya sangat hati-hati, silakan pilih lemak yang baik untuk dikonsumsi.
dan jangan terlalu takut untuk konsumsi lemak ya. Terus, kalau misalnya memang ada kolesterol, itu bisa dibantu juga dengan konsumsi Puerti kalau di, Atomy itu kita memang banyak sekali solusinya. Nah, teman-teman, memang suplemen itu di luaran banyak sekali dan di Atomy kita juga tersedia banyak sekali pilihan ya. Kenapa sih saya tuh, senang gitu sharing tentang produk-produk Atomy dan saya mau terlibat di sini karena kalau misalnya saya harus bandingkan dengan produk yang ada di luaran, itu Atomy itu jauh lebih, eee, apa ya, jauh lebih alami. Jadi kalau misalnya kita, bandingin, vitamin itu ada banyak banyak harga, banyak merek gitu. Kita bisa ketemu yang harganya tuh murah sekali di apotek misal gitu. Kenapa sih kita harus pilih yang Atomy, kenapa sih harganya mahal banget? Mungkin ada beberapa orang tuh bertanya-tanya, kenapa di apotek ada yang harganya misalnya, 3.000 gitu misalnya ya, di Atomy harga 300.000 misal gitu. Iya, jadi gini teman-teman, vitamin yang datangnya dari laboratorium, buatan manusia, dengan vitamin yang datang dari ekstraksi makanan ya. Jadi dari, berries betulan, dari apa, bener-bener dari makanan, dari buah-buahan beneran gitu ya. Kita kan kalau harus mencukupi seluruh kebutuhan vitamin dan mineral, kita harus makan buah dan sayur dalam takaran atau berapa mangkok gitu ya, berapa mangkok yang perlu kita makan sehari dan sebaiknya mentah misal gitu. Tapi berapa banyak sih yang kita bisa lakukan itu gitu, apalagi zaman sekarang seperti ini. Nah, suplementasinya Atomy ini itu saya udah perhatikan ya teman-teman ya, itu hampir semuanya itu adalah datang dari ekstrak makanan. Jadi kalau dia dari kunyit ya kunyit beneran gitu ya, dari delima ya delima betulan. Jadi ya wajar aja ada harga, ada barang. Selain itu, ketika tubuh kita terpapar, yang buatan kimia, pasti terjadi banyak efek samping ya, karena kan tubuh kita ini kan dari alam. Kalau menerima yang tidak alami, tentu pasti akan banyak sekali malfunction juga ya, selain kita juga bisa mendapat manfaatnya, tetapi kalau misalnya kita banyak, terpapar yang kimia, yang buatan, itu nanti bisa terjadilah penumpukan di sana, penumpukan di sini. Kalau misalnya vitaminnya Atomy ini kan kita sama aja kayak makan buah dan sayur. Sekarang kalau misalnya kita pernah kebanyakan makan buah gitu, aduh lagi musim dukuh misalnya ya, saya makan sekilo dukuh gitu, apa sih yang bisa terjadi orang kebanyakan makan dukuh gitu ya? Nggak ada orang tuh yang benar-benar sampai terjadi bagaimana reaksi, untuk di tubuh dia gitu, kalau misalnya dari makanan beneran gitu. Itulah kenapa, saya memilih produk-produk di Atomy itu ini. Jadi, mungkin sekian dari saya hari ini, semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada salah atau kekurangannya, saya mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Christine. Materinya bagus sekali ya malam hari ini. Jadi mungkin bukan saya aja ya, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang belum tahu manfaat vitamin B, yang tadinya tidak memperhatikan vitamin B itu apa. Setelah launching di Indonesia, akhirnya banyak sekali ya teman-teman atau leader yang membahas tentang vitamin B kompleks ini ya. Dan dari situ kita akhirnya banyak tahu sebenarnya vitamin B juga penting karena 90% ya memang penyakit itu kan berasal dari pikiran ya. 10%-nya itu katanya berasal dari makanan. Nah, jangan biarkan diri kita tuh stres ya teman-teman. Nah, ini caranya mungkin salah satunya adalah dengan mengkonsumsi vitamin B kompleks. Jadi yang belum tahu ini nanti habis ikutan Zoom langsung ini ya, check out nih di aplikasi ya. Harga B kompleksnya itu 408, teman-teman, PV-nya 14.500. Oke, habis ini kita foto dulu ya. Nanti setelah foto, kita ada sesi tanya jawab. Tapi saya informasikan dulu, teman-teman, nanti setelah kita sesi foto ya, kita akan ada tanya jawab. Aturannya, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, tapi